Welcome home, welcome back to God's Word. Dan kali ini saya akan khotbah mengenai kasut keselamatan, di mana Tuhan mengizinkan untuk menitipkan sebuah pesan yang sangat intim, sangat dalam, yang kita bisa cek melalui satu ayat setelah ini. Ya, sama-sama kita akan buka Alkitab kita di bagian Efesus atau Ephesians, pasal yang ke-6, ayat yang ke-15. Tetapi saya himbau Anda semuanya baca full supaya tahu mengenai satu kesatuannya itu apa sih sebetulnya. Ini mengenai peralatan yang Tuhan kasih, yaitu adalah saya bacakan pada Anda sekalian. And as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. Jadi kaki kita itu ada kasut yang Tuhan kasih untuk memberitakan mengenai Injil atau keselamatan. Ya, di sini sangat-sangat jelas sekali di mana kita sebagai anak Tuhan itu minta untuk kita itu memberitakan Injil dimanapun, kapanpun, dalam situasi yang enak maupun gak enak, dalam kita kondisinya baik atau enggak. Jadi gak ada kayak kesannya kayak kalau aku kaya aku akan menginjil, no. Ketika aku dapat pekerjaannya aku akan menginjil, enggak, belum tentu kayak gitu. Jadi ketika kita tahu bahwa Tuhan itu pengennya itu saat ini juga ada yang butuh Injil. Kenapa sih demikian? Injil itu ada hubungannya dengan keselamatan. Jadi ketika kita sudah mati tidak bisa diselamatkan oleh siapapun. Tapi ketika kita masih hidup, kita masih bisa menyelamatkan dan diselamatkan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun. Iblis tidak suka kalau anak-anak Tuhan diselamatkan. Makanya beritakan Injil itu pada segala makhluk, semuanya tanpa memandang. Jadi ada yang tua, muda, seusia, gak seusia, kenal, gak kenal. Kalau bisa memberitakan Injil, langsung aja gas. Kadang-kadang kita kalau memberitakan Injil itu lebih kayak gak pede, malu, bingung bagaimana memulainya, takut ditolak, kemudian kayak ya banyak lah hambatannya lah ya. Anda semuanya mungkin tahu gitu loh, mau ngomong Injil aja kayaknya udah kayak disensiin, habis itu ada kayak tidak bisa ada utuh dalam suatu komplotan atau kelompok. Ya soalnya kita beda, kita nggak sama. Ya bagus kan kalau kita beda dan kita nggak sama. Kalau misalnya sama semua nggak ada uniknya gitu loh. Tapi kalau kita itu beda, kita nggak sama, itu bagus, unik banget. Jadi bagaimana memberitakan Injil belum tentu mengenai khotbah. Memberitakan Injil itu bisa melalui tingkah laku. Jadi bagaimana kalau kita itu hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau, bukan keinginan kita melulu. Nah, kadang-kala salah gitu loh. Banyak persepsi bahwa kalau memberitakan Injil mesti khotbah. Enggak juga. Khotbah itu tugasnya pengkhotbah. Jadi kalau Anda itu ada di dalam bisnis, ya Anda gunakan bisnis Anda untuk menginjil. Bagaimana tuh? Anda bisa gunain bagaimana teladan Anda menjadi bos. Bagaimana pegawai-pegawai Anda itu melihat, ternyata dia bos yang beda ya. Tidak seperti di tempat kerjaku yang lama ya. Betul-betul dia memiliki suatu hal, value yang betul-betul beda. Aku pengen kenal dia lebih lagi. Jadi dengan Anda melakukan teladannya Yesus, sekeliling Anda itu akan melihat bahwa ada yang beda di dia ini. Aku pengen tahu, aku pengen kenal lagi. Ujung-ujungnya pasti akan ada momen di mana Anda bisa ngomong masalah Injil. Ujung-ujungnya mau disengaja, mau dia ada masalah apa enggak, atau enggak sengaja pun akan ada semacam penangkapan bahwa aku diinjilin. Tapi lebih ke ngeflow aja, bukan diinjilin yang waduh dia khotbahin aku gini. No, itu enggak bagus. Tapi bagaimana kalau kita itu tahu posisi di mana kita itu ngasih contoh yang baik, itu udah cukup sebetulnya. Cuman tetap di mana apapun yang terjadi adalah lutut kita lah yang mempunyai pegangan penting. Jadi kalau kita memiliki sebuah usaha atau kita lagi bekerja atau lagi studi dan lain-lain, kalau misalnya ada masalah dengan sekelilingnya ya udahlah ya. Kalau emang itu masalah minta maaf, kalau emang belum selesai udah
dia yang salah kan, nggak selesaiin. Kalau kita minta maaf dulu selesai, nggak diulang ya udah. Jadi kalau ada masalah pokoknya kita mesti tahu bagaimana Tuhan bertindak akan seperti apa. Kalau misalnya kita melihat basis manusia, pastinya manusia pengennya bales, pengen menang, nggak pengen kalah. Tapi kalau Tuhan senantiasa mengalah untuk menang. Jadi mengalah nggak mesti kalah. Bisa jadi mengalah itu untuk menang kok. Jadi tinggal tahu aja momennya kapan akan naik, kapan akan kita promosikan oleh Tuhan. Jadi ketika Anda dan saya punya banyak masalah, jangan lihat masalahnya, tapi lihat Tuhan dalam masalah itu. Bagaimana dalam sebuah masalah itu aku bisa melibatkan Tuhan. Nah, itu adalah poin yang penting sebetulnya. Sama dengan sebuah kasut keselamatan. Kasut itu mengenai sebuah kayak alas kaki, sandal atau sepatu jenis itu, shoes ya dibilang yang tadi. Kasut itu mempunyai banyak hal persepsi. Bisa masalah kekudusan, bisa masalah kehormatan atau tingkat kasta dan lain-lain. Saya nggak akan bahas lebih dalam, tetapi kasut itu banyak kali dilupakan. Jadi ketika kita ngomong masalah perlengkapan, kita itu melihatnya sesuatu yang kelihatan, baju besi, senjata, topi besi, celana besi, tembak, atau alat-alat seperti tank, pesawat jet, dan lain-lain. Padahal lupa satu hal bukan, yaitu adalah bagian mata kaki kita. Kita butuh semacam alas, bisa sendal, bisa sepatu, atau apapun itu. Kenapa demikian? Bisa jadi kamu tewas atau kamu meninggal ketika kakimu dipotong lama-lama. Jadi ketika kita tahu bahwa sebuah kasut itu memiliki fungsional yang penting, kasut itu membawa kita ke suatu tempat, ke tempat yang lain, di mana kasut itu akan mempunyai kuasa Tuhan. Dia bisa membawa kita jauh melebihi ekspektasi kita. Dan kasut keselamatan itu mengartikan bahwa kita mesti memberitakan Injil dimanapun dan kapanpun. Jadi ketika kita di tempat A kita ngomong mengenai Injil, di tempat B Injil, semuanya Injil. Sebab gimana? Itu hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan itu adalah sebuah jiwa-jiwa. Jadi ketika kita ngomong masalah hati Tuhan, apa yang Tuhan nggak punya? Tuhan punya yang namanya uang, kekayaan, kekuasaan, kuasa, dan lain-lain. Tapi ada satu yang Tuhan nggak punya, yaitu adalah jiwa-jiwa. Makanya kita dikasih amanat agung dan kita mesti melaksanakan amanat itu. Jadi kalau bukan kita siapa lagi? Nungguin pendeta yang lakuin belum tentu. Banyak nabi palsu bukan? Nah, mestinya itu tugas itu adalah kita semua. Pengikut Yesus kita semua. Bukan nunggu si Lewi siapa yang berkuasa, mempunyai talenta, kenabian, kelamaan. Yang bisa menyelamatkan tetangga kita doang, bukan dia gitu loh. Jadi kalau kita ngomong masalah sebuah penginjilan itu dilakukan dengan fleksibel, nggak usah kaku. Tetapi penginjilan itu sifatnya tidak memaksa. Jadi kalau misalnya kita menginjil itu jadikan sebuah kayak hidup, bukan semacam hukum yang menuntut atau hukum yang menekan atau mengikat sesuatu. No, Injil itu sebagai lifestyle. Dimana kalau kita lakuin suatu hal, kehendak Tuhan, bagaimana Tuhan berkata apapun, kita ngikut, kita manut, jadi Injil sudah. Dan kadang kalau kita menginjil, kita nggak tahu kondisi yang kita injilin. Bisa jadi dia lagi sedih, pengen mati, dapat masalah yang gimana gitu, tapi kita berusaha untuk taat aja. Yang penting taat dan setia. Ketika kita ngomong masalah kasus keselamatan, pemberitaan Injil, yang penting itu taat dan setia. Kalau kita taat dan setia, niscaya pasti akan dibukakan jalan. Pintu yang sekuat apapun, hati yang sehitam apapun, sebatu apapun, pasti akan dibukakan jalan. Jadi mulai saat ini kita mesti tahu bahwa lifestyle kita adalah menginjil, tidak melalui khotbah melulu, tetapi sebuah perbuatan yang memuliakan Tuhan pastinya. Jadi sekilas dulu mengenai khotbahnya. Cukup singkat, di mana pemberitaan Injil ini sangat-sangat kasus keselamatan seolah-olah nggak penting, tapi sangat-sangat penting, bukan? Saya akan berdoa kepada Anda yang mungkin susah diinjilin, tidak percaya Tuhan, ateis, dan yuk kita doa sama-sama. Ya Tuhan Yesus, sama berdoa Tuhan Yesus, Tuhan buat
yang sedang menonton hingga saat ini Tuhan Yesus, kami minta Tuhan Yesus Engkau bukakan hatinya Tuhan Yesus, yang tidak mau mengenalmu, yang kepahitan akanmu, yang sudah lupa dengan janji-janjimu pada kehidupannya dia, yang sudah menyepelekan, yang kena kuasa setan, yang ateis utamanya. Tolong dibukakan hatinya. Now in Jesus name. Saat ini juga hatimu akan semakin terbuka lagi untuk Tuhan, mulai pengen mengenal Tuhan lagi, mulai awal nggak apa-apa kata Tuhan. Saat ini juga engkau akan semakin cinta akan Yesus lebih lagi di dalam nama Yesus. Hamba minta Tuhan Yesus, Tuhan berdoa untuk kepada siapapun yang membutuhkan suatu bantuan, dana, atau kesehatan saat ini juga Tuhan Yesus, masa pandemi Tuhan, Engkau kasih dana atau kesehatan instant healing. Now in Jesus name, I rebuke that sickness in Jesus name. Saat ini juga Tuhan Yesus, hamba minta Tuhan Yesus Engkau lingkupi semua anak Tuhan Tuhan Yesus, supaya tidak terkena jebakan tipu muslihat iblis. Sebab iblis sangat pandai sekali menggunakan tipu muslihatnya. Saat ini juga Engkau kasih semacam pelindung, mengingatkan padamu lagi Yesus lebih dibandingkan apapun di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, sangat-sangat singkat, pasti memberkati, dan kita akan ketemu di next episode. God bless you dan bye-bye.